selesai tadi berziarah di makam dari Ratu Malang dan Ki Dalang Panjang Mas ya. Sebelum kita menuju ke Sendang Moyo yang tadi dari luar sempat kita foto tadi, sempat kita shoot, kita keliling dulu ya di area makam ini. Angin terkadang bertiup cukup kencang, kadang juga berhenti seperti ini. Suasananya tampak masih sangat sakral di sini. Seingat saya makam Ratu Malang ini mulai terkenal pada saat pemutaran film Mangkujiwo ya, yang dibintangi oleh Sujiwo Tejo itu mengambil spot di sini, lokasi makam Antokopuro ini. Dari situlah kemudian makam ini menjadi terkenal lokasinya, dan beberapa youtuber misteri, youtuber sejarah, termasuk kisah tanah Jawa juga salah satunya yang cukup terkenal itu, telah membuat konten di sini. Nah, selain makam dari Ki Dalang Panjang Mas, Ratu Malang dan juga Sendang Moyo tadi, ada satu hal yang menarik di sini ya, yaitu tembok yang ada gambar wayangnya. Nah, ini terlihat di sini, tembok bergambar wayang. Ya, jelas di sini tuh satria bergelung. Ya. Nah, ada yang meyakini bahwa wayang-wayang ini adalah relief yang belum selesai. Ya, relief yang belum selesai. Jadi rencananya temboknya akan diukir dengan wayang, dengan gambar wayang, tapi karena satu hal tidak diteruskan. Ada berpendapat seperti itu. Tapi kalau menurut saya, melihat dari tulisan-tulisan di sini yang tulisan Latin ya, dan menunjukkan nama-nama orang, bahkan ada ini vandalisme yang kebablasan ya. Menurut saya ini adalah kan ini adalah tempat untuk ritual dari para dalang ya. Jadi kemungkinan salah satu pelakunya adalah menggoreskan gambar wayang di tembok ini dan menuliskan nama dari dalang-dalang yang bertirakat itu di sini ya. Jadi menurut saya ini adalah vandalisme kuno, vandalisme masa lalu ya. Jadi bukan bagian dari bangunan makam ini aslinya gitu. Oke, saya rasa cukup ya kita ziarah. Selanjutnya kita keluar menuju ke Sendang Moyo. Nah, setelah keluar dari komplek makam tadi, kita
Kita sekarang menuju ke Sendang Moyo ya. Letaknya agak ke atas sedikit dari komplek makam. Sini apa sana ya? Oh, di sini sepertinya. Di sini ada sendang kering. Nah, di dalam tembok ini, kalau melihat dari bekas seruntuhannya, sepertinya memang dulu ada gapura yang cukup megah di sini ya. Berdiri tapi roboh kemudian. Nah, itu sedangnya di bawah pohon yang besar. Assalamualaikum. Nah, inilah Sendang Moyo yang kabarnya airnya tidak pernah kering ya, walaupun musim kemarau. Dan ritual para dalang yang ada di sini ini dijadikan sebagai tempat bersuci. Ada pohon besar di sini ya. Di mana ada pohon besar, di situ pasti ada sumber air. Nah, lokasi dari Sendang Moyo itu, menurut kisah dari Pak Cito selaku juru kunci makam Ratu Malang itu, kabarnya sebenarnya digali untuk digali untuk jenazah Ratu Malang ya. Dan Amangkurat, susunan Amangkurat menghendaki untuk dimakamkan di situ juga. Begitu awal rencananya. Tetapi dari liang lahat yang sudah disiapkan itu muncullah air yang dianggap sebagai sasmita alam bahwa Ratu Malang tidak berkenan untuk dimakamkan di situ. Beliau menghendaki untuk dimakamkan dekat dengan mantan suaminya, yaitu Ki Dalang Panjang Mas. Itu menurut cerita dari Mas Cito. Tapi memang ada benarnya sih, karena seperti kita lihat tadi ya, sendangnya itu kan ukurannya sama kayak liang lahat makam raja ya, yang memang cukup untuk 2 orang atau 3 orang di situ rencananya. Nah, Alkisah, setelah jenazah Ratu Malang itu dibawa ke Gunung Kelir, ya, sang raja itu tidak mau pulang. Amangkurat I tidak mau pulang ke keraton. Beliau tinggal di Gunung Kelir itu. Jadi dikisahkan bahwa susunan Amangkurat tinggal di Gunung Kelir itu di samping jenazah dari Ratu Malang. Begitu. Bahkan ada satu riwayat ada satu cerita ya yang menggambarkan bahkan sampai masih berjumbu dengan jenazah dari Ratu Malang. Ada yang menceritakan juga jenazahnya itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat dan Amangkurat itu susunan Amangkurat ikut masuk ke dalam liang lahat itu, terus minta dikubur bersama-sama, seperti itulah. Jadi intinya begini ya, pada saat Ratu Malang meninggal, sang raja tidak mau pulang ke keraton dan menjadi stres
Seperti itulah, stres dan tinggal di Gunung Kelir itu tadi. Begitu. Nah, itu kurang lebih berlangsung selama 1 bulan dan ada catatannya. Jadi Alkisah ketika Susuhunan Amangkurat itu masih berada di Gunung Kelir, ada utusan dari Kesultanan Palembang. Jadi perlu saya ceritakan sedikit ya, Kesultanan Palembang di Sumatera itu sejak masa pemerintahan Sultan Agung itu sudah sering mengirim utusan ke Mataram. Nah, utusan Palembang ini tiba untuk menyerahkan hadiah kepada Susuhunan Amangkurat. Tapi utusan Palembang itu menunggu sampai hampir 3 minggu kurang lebih di dalam keraton dan tidak diperkenankan untuk menemui raja. Alasannya sang raja sedang berduka karena kehilangan istrinya. Seperti itu. Akhirnya utusan itu pulang kembali ke Palembang dengan tangan hampa ya. Kalau tidak salah itu hanya diberikan tanda terima kasih berupa 1 ekor anak gajah hadiah kepada Sultan Palembang, dan itu adalah utusan Palembang terakhir yang dikirim ke Mataram. Setelah itu Palembang tidak pernah mengirim utusan lagi. Bahkan utusan VOC juga, utusan VOC yaitu Baron Wegener ketika itu sedang mewakili delegasi VOC untuk berunding di Mataram ya. Itu kurang lebih tanggal 6 Oktober 1677 ditemui oleh Susuhunan Amangkurat, tapi Susuhunan Amangkurat waktu itu menyampaikan kepada Wegener bahwa beliau meminta maaf mewakili Keraton Mataram karena tidak membunyikan meriam untuk menyambut Wegener selaku utusan VOC karena keraton sedang berduka, jadi tidak boleh menyalakan meriam. Begitu. Itu catatan-catatan yang menggambarkan kondisi raja saat itu. Nah, pada akhirnya sang raja Susuhunan Amangkurat I berkenan kembali ke keraton setelah hampir 1 bulan berada di Gunung Kelir. Tepatnya pertengahan Agustus tahun 1667 ya. Beliau akhirnya memutuskan untuk pulang. Itu ada ceritanya ya. Jadi Alkisah sang raja itu bermimpi bahwa Ratu Malang sudah bahagia bersama dengan mantan suaminya yaitu Ki Dalang Panjangmas ya. Jadi sudah bahagia. Terus Susuhunan baru sadar dari tidurnya, lalu dijemput oleh Pangeran Purboyo, Senopati Mataram. Pangeran Purboyo kemudian menasihati Susuhunan bahwa tidak baik berlama-lama berduka seperti ini, seperti kehilangan akal yang ya raja harus dibutuhkan untuk tetap memerintah kerajaan yang tidak menghabiskan waktu untuk baper-baperan seperti ini kan, begitu kurang lebih nasihat Pangeran Purboyo. Nah, saat itulah Susuhunan Amangkurat diceritakan di situ kaget karena apa? Melihat beliau baru sadar bahwa jenazah Ratu Malang, mohon maaf, sudah mulai membusuk. Baru sadar. Akhirnya diperintahkanlah jenazah Ratu Malang itu untuk dimakamkan di dekat dengan Dalang Panjangmas, tapi tidak di sebelahnya ya, seperti yang tadi kita lihat. Seperti itu. Hal yang dikeramatkan ini adalah batu kotak. Namanya apa ya, saya lupa. Tapi dipercaya batu ini dulunya adalah kotak wayang dari Ki Dalang Panjangmas. Jadi isinya wayang katanya. Terus karena batunya itu tampaknya solid ke dalam, jadi tidak ada gerowongan di dalamnya, maka dipercaya
di bawah batu itulah dikuburkan mayang-mayang dari Ki Dalang Banyumas. Tapi ya ada tapinya. Dulunya kota ini lokasinya berada di sana ya. Mari saya tunjukkan. Kotaknya itu kalau tidak salah awalnya di sini. Di sini ya. Atau di sana. Oke. Kemudian karena rawan longsor ya. Karena rawan longsor dan itu juga sudah tercatat di Balai Purbakala. Karena rawan longsor ke sana, jadi diamankan, diangkat ke dalam. Dan di bawahnya tidak ada wayangnya gitu. Nah, lantas batu itu apa fungsinya? Kalau melihat dari bentuknya ya, kalau melihat dari bentuknya, ini di ujungnya ada semacam pengunci ya. Nih, pengunci di sini. Jadi sebenarnya fungsi dari batu ini adalah, kita bayangkan di sini ada gapura gini ya. Nah, batu itu adalah bagian atasnya di sini, tek gitu. Yang karena gempa, karena faktor alam, roboh dan menggelinding ke sana. Seperti itu. Baik, kita lihat-lihat dulu kondisi di sini. Kalau dari cerita-cerita yang pernah saya dengar, di sini dulu ditumbuhi semak-semak ya. Tapi sekarang udah lumayan bersih. Kita lihat di sini pemandangannya. Oh, masih hutan belantara, dan di sana tadi itu makam Ratu Malang di sana ya. Seperti ini. Ini tebal sekali ya dindingnya ini. Ada 1,5 meteran ini kalau nggak salah ketebalan dari dinding ini. Di sini juga 1,5 meter, hampir 2 meter ketebalannya. Baik, cerita tentang Sendang ini juga ada, karena kabarnya setelah Ratu Malang meninggal, beliau akan dimakamkan di sini. Jadi sudah digali lubangnya, ditata sedemikian rupa. Tuh ada susunan batu-batu ya di situ. Ditata sedemikian rupa, dan ketika dipersiapkan Susunan Amangkurat kabarnya mendirikan pesanggerahan di sini untuk menunggui jenazah dari beliau Ratu Malang. Menunggui dan sampai hampir sebulan, bahkan digambarkan dalam bukunya Haji de Graaf itu, Runtuhnya Istana Mataram. Sang raja itu sudah tidak pernah ke keraton lagi karena tinggal di sini menunggui jenazah Ratu Malang. Ngeman-eman, tidak rela untuk dimakamkan. Sampai akhirnya ketika penggalian sudah cukup dalam, tiba-tiba lubang liang untuk jenazah ini dipenuhi oleh air ya. Jadi satu bangunannya cukup menarik ya, yang batu besar itu tadi, yang katanya kisahnya itu merupakan bekas kotak wayang dari Ki Dalang Banyumas, itu terkenal oleh warga sekitar dengan sebutan Watu Jonggol. Watu Jonggol namanya itu.
Jadi apa, Watu Jonggol itu dulu salah satu tempat spot untuk pelaku prihatin ya, yang angker. Tapi sebenarnya kalau saya melihat dari bentuknya itu bukan kotak wayang ya, tapi adalah bagian atas dari gapura itu, yang seperti di makam Imogiri. Itu kan tiap gerbang makam ada pintu seperti apa, pintu gerbang bangunan Jawa gitu loh, dan Watu Jonggol itu pengunci di atasnya ini seperti ini. Dan apa, saya yakin itu sebenarnya adalah gapura dari Sendang Moyo itu sebenarnya. Jadi bukan merupakan kotak wayang, tapi sebagai salah satu bagian dari ritual itu adalah bertirakat di dekat Watu Jonggol itu tadi. Kalau menurut cerita dari Mas Juru Kunci Mas Cito. Ya, sudah selesai ya. Kita turun. Di sini banyak sekali pohon randu karena anginnya kencang ya. Jadi randunya pada berterbangan, menambah suasana syahdu di sini. Seperti salju turunnya. Baik, kita turun ya, keluar dari kompleks Antapuro Gunung Sentono, Gunung Kelir ini. Kita selanjutnya menuju ke situs ibu kota Mataram, Pleret, di kurang lebih 1 kilometer dari sini. Oke, lanjut nanti ya. Kita sudah sampai di situs bekas reruntuhan Masjid Agung Pleret. Seperti dalam tata letak kota di Jawa ya, di pusat kota itu harus ada keraton, alun-alun, pasar, dan masjid ya. Karena ini adalah lokasi dari masjidnya, jadi logikanya di belakang situ adalah alun-alun ya, dan di sana adalah keratonnya sebelah selatan. Nah, baik, kita kembali ke Susunan Amangkurat ya. Setelah kematian dari Ratu Mas Malang itu ternyata berbuntut panjang. Jadi ketika Susunan Amangkurat itu memakamkan istrinya di Gunung Kelir yang akhirnya sampai 1 bulan di sana, beliau waktu itu menanyai seluruh penghuni Kaputren, mulai dari Ratu Pelabuhan, 43 selir, dan dayang-dayang yang hidup di Kaputren itu. Ditanyai semua siapa yang meracuni Ratu Malang. Tidak ada yang mengaku pada waktu itu. Dan Susunan Amangkurat akhirnya, ya logikanya begini ya, Kaputren itu kan wilayah tertutup, jadi yang ada di situ adalah penghuninya saja, tidak ada yang bebas keluar masuk kecuali raja ya. Jadi ya pelakunya ya pasti orang dalam Kaputren itu sendiri gitu. Nah, disinilah raja kemudian melakukan suatu keputusan yang sangat kejam ya, yaitu menutup pintu Kaputren, ditutup dari luar, dikunci, disegel, dikerangkeng, penghuninya semua di dalam, dan tidak diberikan makan ya, jadi dibiarkan mati pelan-pelan. Nah, hukuman eksekusi mati ini tercatat dalam laporan utusan VOC yang saat itu sedang di Mataram ya, yaitu Isaac de Saint Martin, yang menuliskan itu dalam laporannya kepada Laksamana VOC Cornelis Spelman tentang eksekusi dari eksekusi di Kaputren Mataram ini oleh Susunan Amangkurat. Kemudian dari Thomas Stamford Raffles ya, dalam bukunya History of Java juga sedikit menyinggung tentang kekejaman ini.
karena kekejaman ini sudah menjadi cerita umum saat itu proses eksekusi ini, dan Raffles mencatatnya. Jadi dongeng-dongeng tentang cerita tutur tentang kekejaman proses eksekusi ini diturunkan diceritakan turun temurun dan dicatat oleh Raffles, juga oleh salah satu pegawai VOC ya, François Valentin, yang juga dalam bukunya laporannya diterbitkan tahun 1724 itu menyebutkan tentang eksekusi ini. Nah, Alkisah 1 permaisuri, 43 selir, dan dayang-dayang serta pelayan keputren itu totalnya 350 orang yang karena tidak diberikan makan akhirnya semuanya meninggal waktu itu. Semuanya meninggal, dan karena kejadian ini di keraton ya, tapi bocor kemudian banyak yang menceritakan karena saking kejamnya proses eksekusi ini. Jadi ceritanya berkembang dalam banyak versi, ada yang melebih-lebihkan, ada yang berusaha menutupi ya, macam-macam. Tapi dalam catatan VOC yang menurut saya lebih netral ya, itu dituliskan. Jadi kalau saya boleh berhipotesa, peristiwa ini adalah fakta, memang benar-benar terjadi. Nah, salah satu dari korban itu adalah Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan, yang juga ikut wafat dalam proses eksekusi ini, dan beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Pleret yang lokasinya saya kunjungi kemarin itu. Nah, situs dari Masjid Agung ini sendiri sudah dikasih atap seng ya, dan dibuat menyerupai bentuk aslinya, tapi masih ditutup ya, karena masih dalam tahap penelitian ya. Jadi kita hanya bisa mengintip dari luar saja, tidak boleh ke dalam. Kalau melihat dari luasannya ini kurang lebih luasnya sama dengan masjid di Demak atau Masjid Agung Keraton Surakarta ya, luasannya. Jadi kita lihat di ujung sana itu adalah mihrab atau imamannya ya. Di sini ada batu pondasi ini sepertinya, yang batunya ya batu putih seperti layaknya bangunan-bangunan era Amangkurat, bata putih. Ada juga yang pakai bata merah ya, di sini. Ini sepertinya bagian serambi depan. Ya, kita coba masuk dari pintu samping. Nah, oh, sepertinya boleh masuk ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Assalamualaikum. Nah, ini ada semacam ompak atau tempat untuk meletakkan pilar atau tatal. Di sana juga ada ya, tampak tidak? Nah, di sini ada ompak besar ya, diperkirakan untuk menancapkan soko guru utama dari Masjid Agung ini sendiri.
Ya, letaknya juga pas di tengah. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk atap Soko Guru. Kalau melihat dari bentuk ompaknya ini, Soko Gurunya pasti cukup besar ya. Nah itu. Dan ini sudah dibuatkan replikanya. Kira-kira Soko yang di samping ya, itu aja sebesar ini. Mungkin Soko Gurunya yang 4 yang di tengah itu ukurannya bisa 2 kali lipat lebih. Nah ini atap seng ini dibuat menurut bentuk aslinya dari masjid ini. Nah di sini adalah bangunan mihrab atau tempat imaman masjid. Nah itu ada mau jadi imam itu kucingnya untuk imam sholat ya. Kalau diperkirakan Soko di sini, berarti mungkin sok terdepan di situ ya, kemungkinan, atau di sini imamannya di situ. Nah seperti layaknya masjid-masjid di Jawa ya, di belakangnya ada bangunan makam. Nah mari kita ke sana. Jadi era Mataram Pleret ini adalah era di mana Kerajaan Mataram mulai melakukan pembangunan dengan bahan yang terbanyak menggunakan batu ya, sebagai dinding-dinding. Seperti kita tahu, jika Mataram sebelum era Pleret itu, kecuali untuk membangun benteng baluarte atau cepuri, bangunan-bangunan itu menggunakan bahan kayu ya. Tapi di era Mataram Pleret ini dinding-dinding bangunan utama sudah memakai bahan batu bata putih seperti ini. Ini masih dalam tahap penggalian dan penelitian. Semoga nanti bisa apa namanya, bisa jadi gambar apa ya, gambar perkiraan bentuk dari Masjid Agung ini sendiri ya. Walaupun bentuk atapnya ini sudah sepertinya mencerminkan bentuk asli dari bangunan Masjid Agung Barat ini. Sangat luas ya. Nah, lantas kenapa bisa Masjid Agung ini runtuh? Ya, kalau menurut perkiraan dan dari apa yang saya baca ya, runtuhnya ibu kota Pleret itu adalah karena serangan dari pasukan Trunojoyo, Kajeran, dan Makassar pada waktu pemberontakan tahun 1677. Jadi ya kemungkinan besar runtuhnya masjid ini adalah saat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian Pleret ditinggalkan dan ibu kota Mataram pindah ke Kartosuro. Lalu Pleret dilupakan dan menjadi kota mati.
Oke, mari kita menuju ke areal makam. Ya, di sini ada tulisannya ya, makam Kanjeng Ratu Pelabuhan. Memang di dalam situ tadi makamnya, tapi masih tertutup. Kita cari aja juru kuncinya dulu. Makam dari Gusti Kanjeng Ratu Labuan. Siapa beliau? Beliau adalah permaisuri dari Susuhunan Amangkurat I. Nah, sebelum itu boleh saya ceritakan sedikit tentang riwayat dari Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan ya. Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan ini memiliki nama asli, sudah saya sebutkan tadi ya, nama aslinya adalah siapa? Dewi Roro Wulan ya. Roro Wulan yang merupakan cucu dari Panembahan Romo Kajoran ya, cucu dari Panembahan Romo Kajoran. Dan ayah beliau adalah Panembahan Radin yang masih merupakan cucu dari Pangeran Benowo dari Pajang. Cucu dari Pangeran Benowo Pajang alias masih merupakan cicit dari Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Ya. Sedangkan ibunya adalah Raden Ayu Panembahan Radin yang merupakan putri dari Panembahan Romo Kajoran. Jadi dari garis ayah beliau adalah seorang darah biru keturunan Keraton Pajang. Dari garis ibu beliau adalah keturunan ulama bangsawan Kajoran. Begitu. Nah, Alkisah Mas Ayu Roro Wulan ini ketika mudanya itu dia tidak seperti perempuan-perempuan Mataram pada masa itu. Beliau belajar berkuda, beliau belajar berperang, belajar memanah, dan belajar ilmu kanuragan. Dididik sebagai prajurit wanita Sri Kandi Mataram. Yang mendidik adalah Pangeran Purboyo I atau Joko Umbaran ya. Beliau merupakan murid dari Pangeran Purboyo. Nah, Alkisah Mas Ayu Wulan ini sebagai prajurit wanita, beliau pernah ikut dalam penyerangan ke Jawa Timur oleh Sultan Agung. Jadi Sultan Agung itu waktu memimpin peperangan untuk menaklukkan Jawa Timur, Mas Ayu Wulan ini menjadi salah satu prajurit wanita yang bertempur dengan sangat gigih waktu itu. Nah, lalu Mas Ayu Wulan ini kabarnya juga ikut dalam penyerangan ke Batavia. Jadi ketika Mataram menyerang Batavia, Mas Ayu Wulan ini juga turut serta dalam penyerangan. Nah, menurut cerita yang dari sumber yang saya baca ya, salah satu prajurit Mataram yang menampilkan performa terbaik sewaktu berperang dengan VOC di Batavia itu adalah pasukan wanita ini. Jadi boleh disimpulkan Sultan Agung mungkin karena kagum dengan kepahlawanan dari Mas Ayu Wulan dan pasukan wanitanya, beliau kemudian menjadikan Mas Ayu Wulan ini sebagai menantu dengan dinikahkan pada putra mahkotanya Raden Mas Hayidin yang kelak nanti akan menjadi Amangkurat Agung gitu, dan menjadi istri yang kedua pada saat itu. Nah, kemudian dari perkawinannya dengan Susunan Amangkurat Agung, beliau memiliki banyak putra, tapi memiliki banyak anak ya. Yang salah satunya adalah Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat, yang beliau kelak akan menjadi Pakubuwono pertama
yang bertahta di Kartosuro, tapi itu nanti ceritanya. Nah, lalu singkat cerita, Ratu Pelabuhan ini dalam kisah Ratu Malang ini beliau boleh dibilang terkena fitnah sehingga beliau menjadi korban dari eksekusi brutal yang terjadi di Keputren itu, yang akhirnya beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Pleret, begitu. Nah, ada yang mengatakan ya, kenapa namanya Ratu Pelabuhan? Jadi ada yang mengatakan pelabuhan itu artinya adalah membuang sesuatu yang berharga, labuh. Jadi bisa dibilang beliau adalah ratu buangan, Nun Sewu. Tapi ada juga yang, pendapat ini disanggah ya oleh juru kunci makam Pak Rusman, yang kemarin saya sempat berdiskusi panjang dengan beliau. Karena begini, karena nama Ratu Labuhan itu adalah nama yang diberikan oleh Sultan Agung. Jadi bukan memiliki arti sebagai buangan ya. Jadi Labuhan itu katanya tempat melabuhkan hati, tempat melabuhkan pikiran. Jadi itu merupakan doa dari Sultan Agung untuk menantunya, bahwa kelak Mas Ayu Wulan ini karena diberikan nama Pelabuhan, kelak dia akan menjadi tempat bersandar, tempat curhat bagi anaknya Sultan Agung yang kelak akan jadi Raja Mataram. Seperti itu. Baik, sudah dibukakan ya makam Ratu Labuhan oleh Bapak Juru Kunci, Bapak Rusman. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita berada di dalam dari makam Kanjeng Ratu Mas Pelabuhan. Beliau adalah istri dari Ingkang Sinuwun Kanjeng Sri Susunan Amangkurat I yang bertahta di Mataram Pleret dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Pleret. Beliau ini adalah ibunda dari Pangeran Puger yang nantinya akan menjadi Sinuwun Pakubuwono ke-1 yang bertahta di Kartosuro pada tahun 1704 sampai tahun 1719. Okay. Ini ada prasastinya nih, Kanjeng Ratu Mas Pelabuhan garwa dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sri Susunan Amangkurat I, dan pembangunan cukup makamnya pada 29 Maret 1983. Ini makamnya. Dan tadi juru kunci dari makam ini Bapak Rusman menunjukkan batu nisan asli dari makam ini ya. Jadi batu nisan yang ada di sini itu sudah diganti ya sebenarnya. Diganti dengan yang baru, yang asli itu seperti ini. Nah, di sini menariknya adalah ditulis dengan huruf Arab. Tapi ini bukan Arab dari Arab ya, ini namanya Arab Pegon. Arab Pegon itu adalah hurufnya huruf Arab, tapi memakai bahasa Jawa. Makanya orang Malaysia kalau menyebut huruf Arab Pegon itu namanya huruf Jawi. Sebenarnya sudah asar ya. Baik, dengan demikian maka berakhirlah kisah saya kali ini mengunjungi dua spot yang merupakan
saksi bisu dari kisah kelam cinta segitiga antara Susuhunan Amangkurat Agung, Ratu Mas Malang, dan Dalang Panjang Mas. Sebuah kisah kelam yang sangat berdarah ya, tapi walaupun begitu itu adalah bagian dari sejarah masa lalu bangsa kita. Baik atau buruk, itu tetaplah masa lalu dari sejarah kita yang merupakan bahan refleksi, kaca benggala bagi kita untuk dapat menatap masa depan yang lebih baik lagi. Tak lupa sebelum saya akhiri, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam konten saya kali ini masih sangat banyak sekali kekurangan di sana sini. Saya harap kedepannya bisa kami perbaiki. Baik, dengan demikian berakhir sudah konten kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Rahayu, salam kebajikan.